Dari sudut pandang psikologis, pemimpin yang sering marah-marah atau menjelekkan orang lain itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang toksik. Namanya ternyata Dr. Gregory Budiman. Ya, kemarin yang sempat saya bahas. Karena saya perhatikan kok sentimennya lebih kuat daripada ingin memperbaikinya. Kok menganggap bahwa ini pokoknya pemimpin yang tidak benar. Oh, ini terlalu banyak pencitraan. Bahkan yang mesti dikoreksi itu adalah Gubernur Jawa Barat. Banyak sekali langkah-langkahnya yang offside dan lain sebagainya. Apa sih motifnya? Lalu kebetulan ada yang berkomentar. Sebut satu nama yang cocok memimpin menurut Anda, Dok. Kemudian si dokter ini menjawab, Anies Baswedan. Oh, ternyata ketangkap kan? Motivasinya apa si dokter ini? Kenapa sampai sebegitu seolah-olah bencinya kepada Gubernur Jawa Barat? Takut kekuatan politiknya di Jawa Barat, junjungannya ya Anies Baswedan itu kalah pengaruh oleh Kang Deddy Mulyadi. Udah poinnya itu. Ketangkap kan? Sampai-sampai buat konten dengan judul ini nih, mana? Bukan pencitraan ala KDM. Dia sedang sasapu. Dia sedang nyapu. Bukan pencitraan ala KDM. Bagaimana coba sentimennya kuat sekali. Bahkan pernyataan terbaru dia katakan bahwa Gubernur Jawa Barat adalah pemimpin yang toksik. Yang toksik itu Anda, dokter. Profesi Anda tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan Anda. Yang toksik itu Anda. Yang ingin manggung itu adalah Anda. Coba kita cek sama-sama nih. Prinsipnya begini, jadi seorang pemimpin seharusnya tidak mudah ngamuk-ngamuk atau menjelekkan bawahannya. Karena hal ini justru cenderung merusak hubungan kerja, menurunkan moral tim, dan mencerminkan kurangnya pengendalian diri. Pemimpin yang baik itu lebih banyak membimbing, memberi contoh, dan memotivasi, bukan mencaci maki, bukan mempermalukan bawahannya. Jadi harus bersikap santun. Bersikap santun itu bukan berarti lemah atau tidak tegas. Pemimpin yang santun tetap bisa memberikan kritik yang konstruktif, menetapkan batasan atau menegur jika diperlukan, dan berfokus pada solusi bukan emosi. Jadi misalnya daripada memarahi bawahan di depan umum dan divideoin, lebih bijak kita membahas masalah secara pribadi dengan bahasa yang jelas dan membangun, supaya bawahan kita bisa bekerja dengan baik. Dan itu nanti yang mencitrakan baik itu bukan hanya pribadi pemimpin, tetapi kinerja secara keseluruhan. Itu yang divideokan, yang dicitrakan. Jadi ini menunjukkan kematangan emosional dan menjaga respect dari kinerja tim. Dari sudut pandang psikologis, pemimpin yang sering marah-marah atau menjelekkan orang lain itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang toksik, yang pada akhirnya merugikan produktivitas dan loyalitas tim. Sebaliknya, sikap santun dan empati cenderung bisa membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih kuat. Begitu ya, jadi jangan sampai kita pemimpin-pemimpin kita itu mencitrakan dirinya sebagai pahlawan tunggal, sedangkan bawahannya itu dipermalukan. Demi apa? Demi mencitrakan dirinya. Baiklah, terima kasih. Semoga pencerahan saya ini bisa bermanfaat buat netizen, buat masyarakat, supaya bisa memilih pemimpin yang betul-betul memiliki etika dan profesional. Oke. Pemimpin yang suka marah-marah, menegur orang di depan publik, itu tidak akan membuat
tim kerjanya menjadi solid. Katanya seperti itu. Ada 2 kriteria orang bisa solid di dalam satu tim menurut saya. Yang pertama, karena ada kesadaran bahwa ini adalah satu tim. Misal di dalam sepak bola atau di dalam tubuh pemerintahan lah, yang jelas ya. Ini kan satu tim. Di Jawa Barat semua para pekerja di Pemprov itu satu kesatuan untuk kemudian menjabarkan, menyampaikan, mengaplikasikan visi misi gubernur Jawa Barat. Kan itu ya, para pembantu. Itu satu kesatuan tim. Ada 2 cara untuk tim ini bisa solid. Yang pertama, karena tumbuh kesadaran bahwa Jawa Barat itu maju, Jawa Barat itu harus berkembang, Jawa Barat itu harus ada perubahan. Ada kesadaran itu. Tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa, dia akan bekerja sungguh-sungguh sebagai satu kesatuan tim. Jawa Barat lebih maju, Jawa Barat istimewa. Itu satu. Tumbuh kesadaran. Karena orang Jawa Barat menganggap semuanya keluarga. Yang harus maju nih Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada cara menurut saya tim itu harus dipaksa agar bisa solid. Karena kita tahu sudah terlalu lama Jawa Barat ini dan bahkan saya kira Indonesia ya, di tubuh pemerintahannya banyak yang kalau ASN-nya banyak yang santai. Ya, kalau dinasnya yang urusan pertambangan banyak yang tidak memperhatikan aspek keselamatan lingkungan. Dan itu biasa mereka lakukan seolah-olah ini tidak salah. Seolah ini tidak menimbulkan kerusakan parah. Tidak ada kepekaan dan kesadaran akan menjaga lingkungan, hutan dan lain sebagainya. Itu sudah dianggap wajar, dianggap biasa. Maka untuk merubah itu saya kira harus dipaksa dulu. Satu kali lagi. Harus dipaksa dulu untuk berubah. Terpaksa dulu mereka. Solid timnya terpaksa. Nggak apa-apa menurut saya. Yang penting pada akhirnya tercapai Jawa Barat istimewa. Karena sudah terlalu lama. Di tubuh pemerintahan, sesuatu yang salah itu dianggap biasa, katakanlah. Ya, misal uang pajak kendaraan itu harusnya secara etika etika anggaran mungkin bahasanya ya, dan itu kemudian diinginkan oleh masyarakat masuk ke infrastruktur jalan dong agar bisa dinikmati oleh kita para pengguna jalan. Tetapi faktanya sudah sedari lama uang dari pajak kendaraan itu tidak fokus terhadap infrastruktur. Ini adalah kecacatan logika. Ini adalah kecacatan moral, anggaran. Tidak beretika mengeluarkan anggaran. Sudah dianggap biasa. Maka untuk merubahnya harus dipaksa. Bahkan sesuatu yang biasa. Bupati, wali kota, gubernur itu mendapatkan mobil dinas baru. Itu sesuatu yang biasa. Dianggap wajar. Ya memang tidak salah. Tetapi mengganggu moral dan etika publik. Maka untuk merubahnya gubernur Jawa Barat punya aturan. Kalau bupati, wali kota tetap memakai mobil dinas, membeli mobil dinas, maka tidak akan saya kasih dana stimulus. Seolah-olah kasar, seolah-olah arogan. Tetapi itu cara saya kira untuk
merubah orang. Ya. Jadi ada dua cara, Dok, menurut saya untuk membuat tim ini solid. Yang pertama karena kesadaran, yang kedua karena keterpaksaan. Gak jadi soal. Yang penting outputnya sama. Ada kerja tim yang solid. Nah, aing mah terpaksa gawe teh. Nggak apa-apa. Lambat laun juga kan biasa kok. Begitu. Tapi udahlah. Yang jelas mah dia takut terganggu pengaruh Anies di Jawa Barat hilang. Itu poin jelasnya itu. Ya. Sampai ada tuh dan kalau kita cek di akun TikTok ya, di kolom komentarnya, alhamdulillah berapa persen yang dukung si dokter itu? Kebanyakan menghujat dia. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataannya ini bertolak belakang dengan keinginan masyarakat. Udah pakaian demikian kok. Islah ya, yang jelas kita sudah menemukan profilnya. Ternyata pendukung akut Anies Baswedan. Takut Anies kehilangan pengaruh di Jawa Barat. Berefek kepada nanti mungkin pencapresan 2029. Dan satu lagi saya yakin. Dengan cara-cara Gubernur Jawa Barat sekarang di dalam merombak pikiran orang-orang di birokrat, ya, di partai politik, di masyarakat, di ormasnya, cara-cara itu cukup akan berhasil dan diterima oleh publik dan akan membuat timnya menjadi solid meskipun kadang-kadang dimarahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.